Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan kuliah kita mengenai kuliah farmasi fisik dengan judul pengaturan tonisitas, tonicity adjustment. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai metode pengaturan tonisitas yang kelas 1. Jadi ini ada dua macam metode pengaturan tonisitas, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 itu kita menghitung berapakah NaCl padat yang harus kita tambahkan untuk menghasilkan larutan yang isotonis. Nah, kemarin ada dua macam untuk kelas 1 yang sudah kita pelajari, yaitu metode kriskopik. Metode kriskopik itu kita menggunakan data delta TF 1% untuk menghitung tonisitas dan mengatur tonisitasnya. Apa itu delta TF 1%? Delta TF 1% yaitu nilai penurunan titik beku dari larutan obat yang kadarnya 1%. Jadi contoh di sini morfin HCl delta TF 1%-nya 0,09, artinya larutan morfin HCl dalam air dengan kadar 1% itu mempunyai delta TF atau mempunyai penurunan titik beku sebesar 0,09 derajat. Ya, itu kemarin sudah kita hitung dengan menggunakan metode kriskopik. Kemudian mirip juga dengan metode kriskopik yang dicantumkan di Farmakopeia Indonesia itu nilai delta TF-nya tidak hanya 1%. Jadi ada 0,5%, ada 1%, ada 2%, dan seterusnya. Nah, dalam melakukan perhitungan mirip dengan metode kriskopik itu, kita tidak harus menggunakan nilai delta TF 1%-nya. Kita bisa menggunakan delta TF yang lainnya tergantung kadar yang mana yang dekat dengan komposisi kita. Kemarin kita contohkan di sini oksimetazolin HCl 20 mg per 5 ml, berarti ini kadar oksimetazolinnya yaitu 20 kali 20 400 mg gitu ya per 100 ml atau 0,4 gram per 100 ml atau 0,4%. Karena kadarnya oksimetazolin di formula ini adalah 0,4%, maka data yang kita pakai adalah data delta TF yang 0,5% yang paling dekat. Jadi kita nggak harus menggunakan yang 1% seperti yang kriskopik tadi, kita bisa menggunakan yang 0,5%, bahkan disarankan menggunakan yang 0,5% ini karena lebih dekat ke larutan yang kita inginkan. Itu metode kriskopik juga, tapi dengan data delta TF-nya nggak harus 1%. Kemudian metode yang kedua yaitu metode ekuivalensi NaCl, yaitu menggunakan data E. E adalah jumlah NaCl yang setara dengan 1 gram obat. Jadi misalnya di sini morfin HCl nilai E-nya 0,15. Artinya 1 gram morfin HCl itu setara kemampuannya untuk merubah tonisitas dengan NaCl sebanyak 0,15 gram. Itu makna dari nilai E atau data E, ekuivalensi NaCl. Kemarin sudah kita hitung juga menggunakan data E ini. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa data E itu seharusnya dipengaruhi oleh kadar obat. Ini contohnya ya. Kalau yang di awal dulu di sini data E itu ya di awal-awal dulu data E itu enggak dipengaruhi oleh berapa kadar morfinnya, enggak dipengaruhi gitu ya. E-nya ya 0,1 gram morfin setara dengan 0,15 gram NaCl. Berapapun dibuatnya kadar morfin tersebut. Tapi ternyata ada perbedaan ketika obat itu dibuat dengan kadar yang berbeda-beda. Ya, contoh nikotinamid kalau dibuat larutan dengan kadar 0,5%, maka 1 gram nikotinamid itu setaranya adalah dengan 0,3 gram NaCl. Tetapi ketika larutan nikotinamid itu dipekatkan menjadi 1%, maka ketika kadarnya 1%, 1 gram nikotinamid itu setaranya dengan 0,26%. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa nikotinamid dalam merubah tonisitas itu semakin lama semakin kecil atau semakin tinggi kadarnya semakin kecil, yang ditujukan dengan penurunan nilai ekuivalensi NaCl ini. Kenapa bisa begitu? Karena obat-obat yang sifatnya asam lemah maupun basa lemah itu tentunya derajat disosiasinya tergantung dari kadarnya, dan semakin tinggi kadar umumnya dia akan lebih kecil derajat disosiasinya, sehingga jumlah partikel molekuler yang dihasilkan juga lebih sedikit, artinya kemampuannya untuk merubah tonisitas juga lebih kecil. Nilai E-nya akan turun. Itu sudah kita
pelajari kemarin, kita menggunakan data E untuk mengatur tonisitas. Berikutnya kita ingin lanjutkan, yaitu dengan metode kelas 2. Ini yang kemarin sudah ya. Metode kelas 2 itu yang seperti apa? Kita langsung aja ke contoh kasusnya, sama seperti kemarin ya. Formulasinya sama, morfin HCl, nikotinamid, water for injection at 5 ml. Nah, morfinnya 30 mg, nikotinannya juga 100 mg. Sama seperti kemarin, kita ingin membuat sama-sama 100 unit ya. Tetapi 100 unit ini larutannya bersifat isotonis dan mengatur tonistasa menggunakan metode kelas 2 ya. Metode kelas 2 yang akan kita pelajari pertama kali yaitu metode White-Vincent, dan metode White-Vincent itu menggunakan data namanya data E, sama seperti metode ekuivalensi NaCl. Data yang dipakai sama dengan metode ekuivalensi NaCl yaitu data E. Apa data E itu? Data E adalah jumlah NaCl yang setara dengan 1 gram obat. Morfin HCl E-nya 0,15, berarti 1 gram morfin HCl setara dengan 0,15 gram NaCl. Kemudian apa yang dimaksud dengan metode kelas 2? Metode kelas 2 itu kita menghitung banyaknya air, WF ini ya, water for injection, yang dipakai untuk melarutkan obat-obat yang ada, tetapi jumlah airnya ini lebih sedikit daripada 5 ml seperti di formula ya, lebih sedikit, sehingga dia menjadi isotonik. Karena kalau seperti di formula ini 5 ml, maka sifatnya menjadi hipotonis. Nah, ini kurang dari 5 ml sedemikian rupa sehingga dia menjadi isotonis. Itu kita hitung berapa. Tetapi di sini mesti kadarnya tinggi. Oleh karena itu harus kita encerkan kadar obatnya itu tinggi, kita encerkan dengan menggunakan larutan yang sudah isotonis sampai volume yang dikehendaki, sehingga endingnya di sini kadarnya sesuai dengan formula yaitu 30 mg per 5 ml morfin HCl, dan nikotinamidnya juga kadarnya seperti yang kita kehendaki, tetapi bersifat isotonis karena kita racik dengan membuat larutan isotonis kemudian diencerkan lagi dengan larutan isotonis. Itu adalah metode kelas 2. Bagaimana kita menggunakan data E untuk menghitung atau mengatur tonisitas dengan metode White-Vincent? Oke, kita langsung saja. Kemarin sudah kita hitung ya kesetaraan NaCl untuk masing-masing bahan, tapi tidak ada syaratnya, kita ulangi saja. Kita lihat dari tabel dulu aja ya. Dari tabel itu mengatakan bahwa 1 gram morfin HCl, 1 gram morfin HCl itu setara dengan 0,15 gram NaCl. Ini tulisannya agak rancu ya. Kemudian dari tabel seperti itu, dari formula kita lihat dari formula di atas ada 30 mg morfin HCl. Maka berapa jumlah NaCl yang setara dengan morfin HCl 30 mg itu? Bisa kita hitung dengan 30 mg di sini ya. 30 mg per 1 gram kali 0,15 gram sama dengan 4,5 mg. Ini kemarin sudah kita hitung. Jadi morfin HCl 30 mg itu setara dengan 4,5 mg NaCl. Oke. Kemudian nikotinamid. Dari tabel itu 1 gram nikotinamid setara dengan 0,26 gram NaCl. Kemudian kita lihat formulanya. Dari formula itu ternyata nikotinamidnya ada 100 mg. Karena ini 100 mg nikotinamid ya, maka dia setara dengan berapa? 100 mg sama seperti di atas itu hitungannya per 1 gram kali 0,26. Mohon maaf, ini 0,26 ya. 0,26 seperti ini ya. Gram NaCl. Oke, berapa itu? Ini gramnya kita hilangkan. Jadi tinggal miligram, 100 mg kali 0,26 yaitu 26 mg. Jadi nikotinamid yang 100 mg itu setara dengan 26 mg NaCl. Kita kemarin sudah menghitung ini ya. Sehingga formulanya itu setara
dengan 30,5 mg NaCl. Oke, jadi sampai di sini ini sama dengan metode Chris-Kopic. Kemudian untuk metode White-Vincent kelanjutannya berbeda. Jadi kita mau menghitung berapakah volume water for injection di sini sehingga dia menjadi isotonis. Maka kita harus hafal ini ya, bahwa larutan isotonis itu untuk NaCl, isotonis itu kalau NaCl itu kalau isotonis dia kadarnya yaitu 0,9% atau 0,9 gram per 100 ml. Kita jadikan per 5 ml seperti hanya ini. Gitu ya. Kita jadikan kalau ini ya 0,9 gram per 100 ml. Kalau di atasnya itu adalah 30,5 mg, berarti volumenya harus berapa mililiter. Jadi itu adalah kesetaraannya ya, kesetaraan yang kita bangun dengan metode ini. Maka bisa kita lihat di sini 0,9 gram itu adalah 900 mg. 900 mg itu volumenya harus 100 ml, maka dia isotonis. Sedangkan di sini hanya 30,5 mg. Supaya isotonis berarti volumenya berapa? Tinggal kita hitung 30,5 mg per 900 mg kali 100 ml. Hasilnya yaitu 3,4 atau 3,39 ya. 3,39 ml kita bulatkan menjadi 3,4 ml. Jadi kita sudah dapat hitungan bahwa supaya isotonis ini volumenya jangan langsung 5 tapi 3,4 ml. Mohon maaf. 3,4 ml maka itu menjadi isotonis. Tapi mesti kadar morfin dan nikotinamidnya tinggi, lebih tinggi daripada targetnya. Karena targetnya 30 itu harusnya di dalam 5, ini 30 hanya dalam 3,4. 100 harusnya dalam 5, ini 100 hanya dalam 3,4 ml. Maka ada kekurangan volume. Maka kekurangan volume itu harus ditambahkan dari NaCl 0,9% supaya di sini dia isotonis, tambah larutan isotonis lagi, dia tetap isotonis. Berarti berapa NaCl-nya? Maka NaCl yang kita perlukan harus ditambah NaCl yang kita perlukan yaitu 5 ml seperti hanya di formula itu, dikurangi 3,4 ml sama dengan 1,6 ml. Jadi itu metode White-Vincent menggunakan data E. Maka kalau tadi mau membuat berapa ini? Tadi mau membuat 100 unit, maka mestinya kita tulis saja di sini. Tadi kita mendapatkan 3,4, mohon maaf nih, 3,4. Kemudian di sini NaCl-nya 1,6 gitu ya. Nah, kalau mau buat 1000 unit berarti ini 30 gram karena ini kali 1000 ya. Semua kali 1000 ini 100 gram. Kemudian airnya adalah 3,4 liter. Nah, tadi kan itu mililiter kali 1000 jadinya liter. Jadi buatnya ini dulu. Ini kita buat dulu. Setelah itu sampai di sini kita mix, kemudian kita cek atau kita ukur tonisitasnya. Jadi ini keuntungan dari metode kelas 2, yaitu kita bisa melakukan pengukuran tonisitas dengan Beckman aparatus misalnya ya. Kita ukur, ada barangnya yaitu yang sudah kita buat. Kalau dia sudah benar, hasil hitungan kita di mana tadi targetnya di sini isotonis, kita cek delta TF-nya juga 0,52. Berarti hitungan kita sudah sesuai dengan barang yang kita dapatkan. Maka tinggal kita tambahkan ke dalam larutan ini NaCl fisiologis yaitu 1,6 ml berarti menjadi 1,6 liter. Sehingga kita mendapatkan 5 liter larutan yang isotonis dengan kadar obat yang sesuai kita harapkan. Jadi itu adalah metode kelas 2 yang pertama, yaitu metode White-Vincent. Kemudian metode yang berikutnya, ini kasusnya sama ya, soalnya sama seperti yang tadi, tapi kita ingin mengaturnya dengan menggunakan metode Sproles. Metode Sproles itu adalah perhitungan dengan menggunakan data V. Kalau tadi kita menggunakan data E, White-Vincent, ini menggunakan data V, volume Sproles. Dengan target yang sama dengan metode White-Vincent karena sama-sama metode kelas
2. Nah, sebelum kita pakai data tabel ini, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan V atau volume sprouse. Volume sprouse adalah volume yang diperlukan oleh larutan obat sebanyak 300. Jadi ada 300 mg volume yang diperlukan oleh larutan obat sebanyak 300 mg sehingga dia menjadi larutan yang bersifat isotonis. Jadi misalnya di sini morfin HCl V-nya atau volume sprouse-nya 5 ml atau 5 gitu ya. Itu artinya adalah 300 mg morfin HCl itu kalau dilarutkan hingga volumenya 5 ml, maka kita akan mendapatkan larutan yang bersifat isotonis. Itu yang dimaksud dengan volume sprouse. Kalau nikotinamid berarti di sini nikotinamid 300 mg supaya isotonis dia perlu volume 8,7 ml. Begitu dan seterusnya ya. Oke, kemudian yang NaCl ini dicek lagi ya, ini gak yakin saya berapa nilai volume sprouse-nya. Perlu diklarifikasi dulu yang itu ya. Oke, kita lanjutkan bagaimana kita menggunakan nilai V atau volume sprouse itu. Sama seperti tadi, pertama kita lihat tabel. Di tabel itu mengatakan bahwa morfin HCl, kita pakai simbol aja ya, morfin HCl sebanyak 300 mg supaya isotonis dia perlu volume 5 ml. Kemudian setelah lihat tabel, lihat formula. Di formula itu morfin HCl-nya ada 30 mg. Maka dia volume yang diperlukan adalah 30 mg per 300 mg kali 5 ml sama dengan 0,5 ml. Jadi supaya isotonis morfin HCl ini perlu volume 0,5 ml. Kemudian nikotinamid dari tabel kita lihat di sana bahwa nikotinamid 300 mg supaya isotonis perlu volume 8,7 ml. Kemudian lihat di formula, di komposisi di sini nikotinamidnya ada 100 mg. Maka volume yang diperlukan, ini 100 mg, maka volume yang diperlukan supaya isotonis adalah 100 mg per 300 mg kali 8,7 ml sama dengan 2,9 ml. Oke. Jadi supaya isotonis 100 mg nikotinamid itu perlu volume 2,9 ml. Ini juga mililiter. Maka kalau dua senyawa itu dicampur supaya isotonis dia perlu volume berapa? Tinggal kita jumlahkan saja. 0,5 tambah 2,9 yaitu 3,4 ml. Sehingga kekurangan atau bukan kekurangan ya, volume yang kita buat dari dua obat ini adalah 3,4 ml dengan menggunakan water flow injection akan mendapatkan larutan yang bersifat isotonis dengan kadar obat yang masih terlalu tinggi. Kemudian kita encerkan kadar obat tersebut atau tadi larutan yang kita dapatkan itu kita encerkan dengan menggunakan larutan NaCl 0,9% yang sifatnya isotonis sehingga dia tetap bersifat isotonis tapi obatnya menjadi encer. Berapa NaCl yang diperlukan? Tinggal kita hitung aja ya supaya dia target konsentrasi obatnya sesuai dengan target maka volumenya harus 5 ml dan sekarang sudah ada 3,4 ml gitu ya. 3 ml, maka kekurangannya adalah 1,6 ml. Sama dengan tadi menggunakan metode White-Vincent yang menggunakan data nilai ekuivalensi NaCl. Nah, jadi itu adalah dua metode kelas 2, baik metode White-Vincent maupun metode Sprouse. Terus gimana meraciknya? Nah, ini sama dengan yang tadi. Jadi kalau mau membuat 1000 unit, tinggal ini kita kalikan 1000 juga. Semuanya kita kalikan 1000. Yang tadi ini dapat 3,4 juga kita kalikan 1000. Yang ini tadi kurang 1,6 juga kita kalikan 1000. Sehingga kita mendapatkan 30-nya menjadi gram, 100-nya juga menjadi gram, 3,4-nya 3,4 mili kali 1000 menjadi liter. Kemudian 1,6-nya juga menjadi 1,6 liter. Tapi untuk meraciknya sama seperti tadi, kita buat di sini dulu. Jangan langsung dicampur semuanya gitu ya. Jangan langsung dicampur antara
NaCl 0,9% dengan semuanya saja, tapi kita buat sampai waterfall injection sampai volume 3,4 liter, kemudian kita ukur tonisitasnya. Ukur tonisitas itu berarti menggunakan alat ya, karena sudah ada barangnya, hingga kita mendapatkan delta TF. Kalau delta TF-nya sudah sama dengan 0,52, berarti kalkulasi kita dengan menggunakan metode Sprouse itu sesuai dengan hasil yang didapatkan. Sehingga bisa kita lanjutkan dengan menambahkan larutan yang sudah isotonis, yaitu NaCl 0,9%. Volumenya berapa? Ya volumenya ini 1,6 liter, sehingga totalnya adalah 5 liter. Begitu cara proses preparasinya, penyiapan dosage formnya, sediaannya gitu ya. Itu. Dan yang perlu diketahui lagi adalah bahwa untuk mengatur tonisitas ini tidak harus menggunakan NaCl 0,9% ya. Tergantung tujuannya untuk apa, atau tergantung industrinya pengennya seperti apa. Kita bisa menggunakan larutan yang lainnya. Bisa pakai dextrosa, bisa pakai glukosa atau yang lainnya. Misalnya untuk pasien hipertensi ya, obat hipertensi kita aturnya juga tidak dengan NaCl 0,9%, tapi dengan dextrosa. Berapa kadar dextrosanya ya dicari sendiri ya, dihitung sendiri dextrosa itu isotonis kalau kadarnya berapa. Begitu. Saya kira itu ya, dua metode atau dua kelas pengaturan tonisitas sudah kita sampaikan. Totalnya berarti ada 4 metode. Kemudian ini slide yang terakhir, kita ingin bicara mengenai apakah hubungan antara data yang dipakai untuk mengatur tonisitas, yaitu data delta TF 1%, data E dan data V, hubungannya dengan nilai yang sudah terdapat dalam suatu tabel, yaitu tabel L-ISO. Jadi sebenarnya antara nilai data-data yang digunakan untuk mengatur tonisitas itu ada hubungan dengan nilai L-ISO maupun data berat molekul dari nikotinamid. Contohnya misalnya kita mau melakukan menghitung ulang gitu ya. Delta TF nikotinamid adalah 0,15, mungkin hasil percobaan begitu ya. Kalau seandainya kita hitung sekarang nikotinamid 1%, apakah benar dia delta TF-nya adalah 0,15? Maka kita menggunakan rumus yang dulu ya, yang video pertama mengenai larutan isotonis, yaitu delta TF sama dengan L-ISO kali C, di mana C-nya adalah dalam bentuk molar. Delta TF. Kalau delta TF 1%, maka ya L-ISO kali C, yang C-nya itu 1%. Nikotinamid L-ISO-nya yaitu 1,9. Konsentrasinya berapa? Konsentrasinya 1%. 1% itu adalah 1 gram per 100 ml atau 0,1 liter. Nah, ini kita tulis seperti ini dalam liter biar lebih enak. Kemudian karena C itu harus dalam molar, maka gramnya itu harus kita ubah menjadi mol. Caranya bagaimana? Ya dibagi dengan berat molekulnya si nikotinamid, yaitu ini BM-nya yaitu 122,12. Itu adalah nilai delta TF 1% dari nikotinamid. Berarti hasilnya adalah 1,9 kali 1 per 0,1 kali 122,12 atau 12 ya. Maka hasilnya yaitu kalau kita hitung hasilnya ya agak geser ya, 0,156. Tidak sama persis ya, tapi dekat ya, 0,156, di sini 0,15. Itu adalah nilai delta TF 1% kalau seandainya kita hitung menggunakan data L-ISO dan data molekuler berat molekul. Berikutnya data E. Nah, kita juga akan melakukan konfirmasi apakah data E itu dekat kalau seandainya kita hitung dengan menggunakan L-ISO dan molecular weights. Tadi kita ingat kembali definisi dari E, ekuivalensi NaCl, yaitu jumlah NaCl yang setara itu artinya menghasilkan tonisitas yang sama, jumlah NaCl yang setara dengan 1 gram obat. Nah, nikotinamid, kalau misalnya kita mau menghitung berapakah E nikotinamid begitu ya, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu delta TF sama dengan L-ISO kali M. Ini rumusnya sama ya. Kita masukkan untuk nikotinamid, L-ISO-nya 1,9 kali M. Tadi kalau data E itu adalah yang setara dengan 1 gram obat. Obatnya nikotinamid, berarti ini 1 gram dibagi dengan berat molekul 122,12.
Kemudian biar menjadi molar ini dibagi dengan volume dalam liter. V misalnya 1 liter atau 0,5 liter terserah, tapi harus sama V-nya dengan yang dimiliki oleh NaCl. Jadi yang ini punyanya nikotinamid, data-datanya nikotinamid, delta TF-nya harus sama dengan delta TF yang diberikan oleh E gram NaCl. Karena definisi E tadi adalah jumlah NaCl yang setara dengan 1 gram obat. Ya, berarti di sini adalah 3,4 itu L isonya NaCl, kemudian kali E akan tadi kan 1 gram nikotinamid setara dengan E gram NaCl ya, dibagi dengan berat molekulnya NaCl yaitu 58,443 dibagi V biar dia jadi satuan konsentrasi. Tentunya ini V-nya harus sama ya, jadi sama-sama 1, ini 1 gram dengan V yang sama, ini juga V-nya sama, maka setaranya dengan E gram ya. Kita ubah itu ya, maka E ya, kita bolak-balik di situ ya. Maka E itu hasilnya adalah 1,9 kali, nah ini di sini 1,9 kali 58,443 ya ke sana, kemudian dibagi dengan 3,4 ya ini di sini kali 122,12 itu adalah data E. Seandainya E itu kita hitung dengan menggunakan data L-ISO dan BM, maka E yang kita dapatkan hasilnya yaitu ya agak geser juga 0,267 di sini ya, 0,267. Jadi 1 gram NaCl setara dengan 0,267 gram 1 gram nikotinamid setara dengan 0,267 gram NaCl. Berikutnya yang terakhir yaitu data V, volume Sprouse. Apakah benar itu volume Sprouse-nya 8,7 itu dekat kalau seandainya kita hitung menggunakan data L-ISO dan molecular weight, maka persamaannya sama seperti ini, tetap sama persamaannya. Kita pakai di sini aja ya. Delta TF sama dengan L-ISO kali C, C-nya ada itu M. Kita masukkan nilai delta TF-nya berapa? Karena tadi definisi dari V adalah volume yang menghasilkan volume yang harus dibuat dari 300 mg obat dan bersifat isotonis, berarti delta TF-nya harus 0,52. Kemudian L-ISO-nya sama-sama 1,9 sama-sama nikotinamid tadi ya. Oke. Kemudian M-nya konsentrasinya itu dihasilkan dari 300 mg. 300 mg, ini 300-nya dalam bentuk miligram. Karena 300-nya dalam bentuk miligram, maka nanti volumenya itu dalam bentuk mililiter. Karena molar adalah mol per liter atau milimol per mililiter. 300 mg, ini kita bagi dulu dengan BM-nya. BM-nya yaitu 122,12. Kemudian ini dibagi dengan volume Sprouse, maka ketemunya adalah, maka volume Sprouse bisa kita hitung, dan volume Sprouse ini sudah dalam bentuk mililiter karena ini sudah gramnya, masanya sudah dalam bentuk miligram sehingga milimol per mililiter. Maka V, nah ini tinggal kita balik-balik ya, maka V sama dengan 1,9 kali 300 ya, per 0,52 kali 1,122,12. Itu adalah data V, volume Sprouse, dan dia satuannya sudah dalam bentuk mililiter, dan kalau kita hitung ini hasilnya yaitu 8,98. Ya, cukup jauh menyimpangnya di sini ya. Tapi ini ya dekatlah, hanya untuk menunjukkan bahwa ada kaitan antara data F, data E, data V dengan data L-ISO dan BM yang bisa kita buktikan dengan menggunakan persamaan dasar yaitu delta TF sama dengan L-ISO kali M gitu ya. Maka sebenarnya persamaan dasar ini pun juga bisa kita pakai untuk menghitung tonisitas, kemudian juga mengatur tonisitas ya. Seperti yang dulu sudah pernah di video 1, tinggal kita jumlahkan dengan data L-ISO dan molecular weight. Tapi memang datanya tidak dekat dengan real ya, karena L-ISO dan molecular weight itu kita hitung dengan konsentrasi yang cukup tinggi, karena kita hitung dengan konsentrasi yang menghasilkan dia delta TF-nya 0,52 begitu. Jadi memang lebih tepat kita menggunakan data
delta TF 1%, tetapi delta TF X persen yang X-nya itu bisa 0,5%, 1%, 2%, seperti di farmakope Indonesia itu, karena dia lebih dekat ke konsentrasi yang kita targetkan. Saya kira itu saja untuk metode kelas 2 dan juga penjelasan sekilas mengenai kaitan antara parameter data-data yang dipakai untuk menghitung tonisitas. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.